Oke, baik, selamat malam semuanya. Saya ucapkan kita baru saja memulai perekaman untuk kelas hari ini, dan saya harap semuanya dalam kondisi baik. Saya sendiri baru saja pulang dari luar kota, baru tidak lama ya. Karena saya pergi ke Pontianak kemarin, karena ada nenek saya yang sedang sakit gitu ya. Oke, tetapi puji Tuhan, saya bisa kembali lagi ke sini dalam waktu untuk bisa mengajar di kelas ini. Jadi ya, puji syukur untuk itu, dan kita bersiap-siap untuk mengikuti kelas kita untuk hari ini. Teman-teman dari GITS, kok saya belum lihat ini? Iya, biasanya ada. Oke, dan kita lihat sekarang. Kita masuk ke dalam diktat kita. Coba kita di halaman berapa ini ya? Halaman 3. Oke. Baik, dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, karena terakhir kita sudah di Romawi 4, autentikasi diri, kita bahas minggu lalu. Dan kita hari ini mau masuk ke kanonisasi. Mungkin nanti saya akan sedikit singgung ya, bagian D ini sedikit lagi. Lalu kita akan masuk ke kanonisasi Alkitab. Baik, kita bersatu dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Kau yang kiranya menyertai supaya kami pada malam hari ini mendapat manfaat, mendapat berkat, mendapat kebenaran melalui pengajaran yang akan kami selidiki berkaitan dengan firman-Mu sendiri, Tuhan. Dan kiranya Engkau yang meninggikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Ya, dan selamat bergabung lagi. Ya, Joshua sudah bergabung ya. Joshua sendirian apa di ini? Apa di GITS nih? Karena saya tidak melihat ini yang ada akun GITS ya. Yang di kelas siapa dong kalau gitu? Oke. Enggak, kan ada kelas Pak Kurnia jalan sendiri, dan ada yang ikut kelas saya juga gitu. Jadi mestinya kan beda. Pak Kurnia kan di ini, di chapel ya, di chapel, dan kelas itu di ini biasanya. Di ruang kelas yang satu lagi. Oke, tapi coba kita lihat di sini. Ya, terakhir kita bicara mengenai autentikasi diri Alkitab. Kita sudah bahas bagaimana Alkitab membuktikan dirinya sendiri karena dia memiliki sifat-sifat ilahi, dan tidak ada kitab lain yang bisa menandingi Alkitab atau memenuhi syarat-syarat ini dari kebenarannya, keharmonisannya, kekudusannya, kemahatauannya, keagungannya, dan lain sebagainya. Jadi ini semua sangat jelas. Dan terakhir kita kita di D, Yesus Kristus membuktikan kebenaran Alkitab. Dan ini sudah kita singgung sedikit di minggu yang lalu, tapi saya hanya ingin menekankan bahwa cara lain kita tahu Alkitab adalah firman Tuhan adalah kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, intinya begitu. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau mengaku percaya kepada Yesus Kristus
itu seharusnya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tiada salah. Itu mengapa? Karena Alkitab atau Yesus Kristus menganggap Alkitab sebagai tulisan yang tiada salah. Itu adalah posisi dari Yesus Kristus itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita harus percaya Alkitab itu benar. Gitu. Ada banyak ya. Misalnya coba kita lihat apa kata-kata dari Yesus Kristus mengenai Alkitab. Oke. Dan kita bisa lihat di misalnya Matius 5 ayat 18. Oke. Tuhan Yesus berkata dari ayat 17 misalnya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini salah satu apa yang Yesus Kristus katakan mengenai Alkitab, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam Yohanes 10 ayat 35 contohnya di sini. Ya, Yohanes 10 ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ya, dalam bahasa Inggris KJV, the scripture cannot be broken, katanya sini ya. Jadi ya, dalam bahasa Yunani kai o dunatai, tidak bisa, ya, lutenai he grafe. Jadi sekali lagi memakai kata grafe di sini, kitab suci atau Alkitab tidak bisa dihancurkan, dibatalkan atau di broken ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah pandangan Tuhan Yesus tentang Alkitab begitu. Jadi Tuhan Yesus sangat meninggikan firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan adalah benar-benar firman Allah yang pasti benar dan tidak mungkin salah dan pasti digenapi, tidak dapat dibatalkan dan sebagainya. Sehingga kembali ke poin kita bahwa kalau misalnya kita percaya Yesus Kristus, maka kita harus percaya Alkitab begitu. Dan apakah kita punya alasan yang bagus untuk percaya Yesus Kristus? Oh iya, benar, kita punya alasan yang sangat bagus. Kita bisa melihat ini dari berbagai sudut pandang. Bagaimana misalnya ya, Yesus Kristus mengklaim dirinya adalah Tuhan, dan klaim ini dia buktikan dengan dia bangkit dari antara orang mati sebenarnya. Dan kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa sejarah yang dicatatkan oleh saksi-saksi mata. Jadi saksi-saksi mata mencatatnya, dan ada lebih banyak bukti tentang kebangkitan Yesus Kristus daripada bukti tentang kebanyakan peristiwa-peristiwa di dunia kuno yang manusia hari ini terima rata-rata. Misalnya, kebanyakan orang-orang, anak-anak di kelas SD, SMP, SMA diajar tentang sejarah. Ya, kita belajar tentang Alexander Agung, lalu dia bikin perang ini, perang itu, Genghis Khan bikin perang ini, perang itu. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa peristiwa-peristiwa itu sebenarnya catatannya itu biasanya hanya dari satu sumber saja, gitu. Itu pun sumber yang ya bisa dipertanyakan, begitu. Jadi banyak dari semua yang banyak dipelajari ya, wah ada begini-begini. Tentang sejarah-sejarah kuno begitu. Misalnya tentang perang yang disebut perang Troya, gitu ya, yang sering dijadikan itu kan sebenarnya fiksi ya. Itu fiksi dari Homer, karangan fiksi Homer ya, tetapi fiksi ini memiliki jumlah manuskrip yang sangat sedikit ya, tapi orang percaya bahwa ini ditulis oleh Homer gitu. Ditulis oleh Homer walaupun jumlah manuskripnya sangat sedikit sekali. Ya, tapi manuskrip untuk Alkitab sebenarnya sangat banyak, beribu-ribu,
dan sangat dekat dengan waktu penulisan. Ya, jadi Alkitab sangat bisa dipercaya. Yesus Kristus bisa dipercaya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa yang ya dari antara semua peristiwa-peristiwa kuno ya yang sezaman dengan kebangkitan Yesus, yaitu sekitar 2000-an tahun yang lalu, kita punya lebih banyak bukti tentang kebangkitan Yesus ya daripada katakanlah peristiwa-peristiwa besar lainnya dalam sejarah gitu. Oke. Ya, jadi Yesus Kristus membuktikan kebenaran Alkitab dan itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita mau masuk ke Romawi ke-5 dalam pembahasan kita. Kita mau berbicara mengenai kanonisasi Alkitab. Kanonisasi Alkitab. Yang pertama kita bicara dulu mengenai kanon ya. Apa itu kanon? Apa yang kita maksud dengan kanon? Lalu apa itu kanonisasi? Gitu kan? Nah, ini ya menarik juga. Apa artinya kanon? Mungkin ada yang tahu apa artinya kanon. Silakan sambil saya siapkan ayatnya yang akan kita buka. Sebentar ya. Oke. Baik, saya sudah lihat ada beberapa patokan, tolak ukur, ukuran. Baik. Iya, patokan. Iya, baik. Oke, jadi ini benar. Kata kanon itu sendiri artinya semacam patokan atau ukuran, ya ukuran, patokan, suatu aturan baku bisa juga. Ya, dan kata kanon ini ada muncul di dalam Alkitab dalam pengertian generik seperti itu. Coba saya kasih lihat di sini. Ya, kata kanon muncul 5 kali di dalam Alkitab. Ups, kok gagal nih. Kita coba lagi. Oke, kata kanon muncul 5 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru tentunya karena ini bahasa Yunani. 2 Korintus 10:13 ya. Kami tidak mau bermegah melampaui batas. Jadi di LI diterjemahkan batas di sini. Oh, bukan batas ya. Dia terjemahkan apa ini? Patok. Nah, ini. Ya, bahasa Indonesia nggak tahu lah terjemahkan apa karena Alkitab bahasa Indonesia agak sedikit dinamis di sini penerjemahannya ya. Batas dia ambil dari metron ya, kayak meteran gitu. Jadi meteran kanon gitu. Jadi kalau dia KJV dia terjemahkan the measure of the rule. Jadi metriknya apa? Metrik dari kanon gitu kan. Jadi ya ukuran patok gitu, ukuran patok. Jadi ya bisa juga di Indonesia LI terjemahkan dipatok di sini ya. Dipatok. Oke, sebentar. Kemudian sama ya, di ayat 15 juga ada patok di sini. Galatia 6 ayat 16 ya. Oleh patokan, jadi terjemahkan patokan di sini oleh LI. Ya, dipimpin semua orang yang beri dirinya dipimpin oleh patokan ini. Dan Filipi 3 ayat 16 ini kata kanon juga muncul. Dan di sini diterjemahkan apa sini oleh LI. Kalau KJV terjemahkan rule, tetap rule, suatu aturan. Di ayat ini oleh KJV, oleh Indonesia diterjemahkan apa ya? Terjemahkan apa di sini? Jalan mungkin ya. Iya, terjemahkan jalan di sini. Menurut jalan yang kita tempuh. Iya. Oke. Ya, agak sedikit aneh. Tapi ya jalan
semacam aturan ya, aturan jalan di sini. Itu arti kata kanon. Dan jadi kalau kita bicara mengenai Alkitab sebagai kanon, kita bicara mengenai ukuran Alkitab sebagai tongkat ukur gitu, tongkat ukur yang sudah pasti. Jadi penekanan kalau kita bicara mengenai kanon Alkitab itu adalah kepastiannya Alkitab, karena dia dipakai untuk mengukur orang lain, dia sendiri sudah harus pasti begitu. Dan kalau kita bicara mengenai kanon Alkitab, biasa kita berbicara mengenai buku-buku mana yang ada dalam Alkitab, atau isi Alkitab itu sudah pasnya itu berapa banyak gitu. Itu yang biasa kita bicarakan. Dan kalau kita bicara mengenai kanonisasi adalah bagaimana Alkitab menjadi kanon ya. Jadi proses terbentuknya kanon Alkitab. Biasanya yang dipertanyakan adalah bagaimana caranya kita bisa dapat Alkitab kita kok bisa 66 kitab gitu. Karena Alkitab kita punya 66 kitab, dari Kejadian sampai Wahyu tentunya ya, dan kita bagi dua. Nanti kita akan lihat Perjanjian Lama, itu yang akan kita bahas pertama, kemudian nanti Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Nah, dari mana terbentuknya kanon ini? Artinya bagaimana kok 39 kitab ini? Kenapa bukan kitab-kitab yang lain? Dan ini adalah bagian yang penting juga dalam pemahaman kita tentang Alkitab, karena kalau kita ingin bicara mengenai Alkitab sebagai firman Tuhan, Alkitab itu tiada salah, Alkitab itu berasal dari Allah dan lain sebagainya, oke, kita bisa setuju semua itu. Tapi kemudian kalau kita tidak bisa mendefinisikan Alkitab itu yang mana, maka sia-sia gitu. Karena kita bisa bilang, oh Alkitab itu pasti benar, tapi Alkitab itu yang mana sebenarnya? Kitab-kitab mana yang termasuk dalam Alkitab? Lalu itu yang nggak jelas, maka semua yang kita bicarakan menjadi percuma juga. Kalau kita bilang Alkitab firman Tuhan tidak salah, tapi perdebatannya nanti yang mana gitu? Apakah yang kini, yang Alkitab ini? Apakah Makabeus termasuk? Apakah Injil Thomas termasuk dan lain sebagainya? Kenapa tidak dan lain sebagainya? Nah, itu semua tentu harus sangat jelas gitu kan. Oleh karena itu kita mempelajari kanonisasi. Kanonisasi adalah proses terbentuknya kanon Alkitab. Alkitab sebagai suatu patokan. Dan ya, konsep kanon ini sangat penting. Ya, hubungannya banyak karena mungkin ada yang berkata, kenapa penting ada kanon dulu? Nah, pertama gitu kan, kenapa penting ada kanon? Kenapa tidak ya ini ya ada suatu istilah ya, kanon terbuka dengan kanon tertutup. Coba saya tulis dulu. Sini. Kanon terbuka berarti Alkitab masih bisa ditambahi oleh kitab atau informasi baru. Kanon tertutup percaya bahwa Alkitab sudah selesai dan sudah ditutup. Jadi ada istilah kanon terbuka, kanon tertutup. Ya, tapi sebenarnya kanon terbuka itu kita bilang sebenarnya bukan kanon gitu. Ya, kita bilang sebenarnya kanon yang terbuka bukanlah kanon. Gitu. Ya, jadi itu semacam oksimoron kita bilang ya, suatu paradoks, ya, oksimoron atau suatu hal yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena kalau misalnya suatu kanon terbuka, tadi kan kita bilang kanon itu kan ukuran, ya, ukuran suatu patok. Ya, kalau patoknya sendiri belum jelas, bagaimana dia bisa mematok orang lain, gitu kan? Kalau ukurannya sendiri belum jelas, bagaimana dia dipakai untuk mengukur orang lain? Ya. Dan kita bisa ambil contoh misalnya ukuran meteran. Ya, 1 meter itu berapa? 1 meter itu sekian. Nah, kalau dia sudah jelas, tidak bisa berubah-ubah lagi, nggak mungkin berkurang, nggak mungkin bertambah, maka jelas. Dan kita bisa mengukur segala sesuatu. Kita mau mengukur tanah, mau mengukur baju, mau mengukur apapun bisa. Nah, tapi kalau dia terbuka katanya, oh ini meteran terbuka. Wah, kita nggak ada meteran seperti itu, meteran terbuka. Jadi masih bisa geser berapa senti atau tambah berapa senti. Wah, itu kacau balau kita bilang. Ya. Jadi kanon yang terbuka bukanlah kanon.
Nah, kanon itu per definisi sebenarnya harusnya tertutup. Ya, tapi memang kita tahu bahwa ada orang yang memakai istilah kanon terbuka, sebenarnya. Oke, nah, sekarang kita lihat, jadi bagaimana prosesnya Alkitab kok bisa ada 66 kitab. Dan kita akan bagi pembahasannya menjadi dua, yaitu kita pelajari dulu kanon Perjanjian Lama. Kanon Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi. Okay. Dan yaitu menurut hitungan kita ya, 39. Orang Yahudi tidak menghitungnya 39 kitab. Nanti kita akan bahas sedikit. Walaupun maksudnya sama gitu. Nah, hal-hal apa saja? Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita memilih 39 kitab ini? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan sebagainya kan? Bagaimana dengan kitab-kitab lain? Ya, bagaimana dengan kitab Henok misalnya? Atau kitab apa lagi ya? Kitab Makabeus misalnya, dan banyak lagi yang lain. Dari mana kita tahu 39 kitab inilah yang menjadi firman Tuhan? Nah, sekali lagi kita mendasarkan diri kepada Alkitab, karena Alkitab mengautentikasi diri. Jadi Alkitab mengajar tentang dirinya sendiri, termasuk Alkitab mengajar tentang pengkanonan dirinya. Dari mana kita bisa tahu kebenaran, gitu kan? Poin nomor 1 kita lihat, Tuhan menyatakan bahwa kebenarannya akan disampaikan oleh nabi-nabi. Jadi yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyampaian firman Tuhan dan kanonisasi dan sebagainya dalam Perjanjian Lama adalah kelompok yang disebut nabi. Nah, nabi itu adalah penyampai firman Tuhan. Jadi sangat masuk akal, sangat natural bahwa mereka lah yang akan Tuhan pakai untuk menghadirkan kanon Perjanjian Lama juga, karena mereka menyampaikan firman Tuhan. Dan biasanya nabi menyampaikan firman Tuhan secara oral. Jadi dia ngomong, gitu kan? Ya, tetapi Tuhan juga memakai nabi-nabi untuk menuliskan. Jadi yang dituliskan inilah yang menjadi firman Tuhan. Coba kita lihat beberapa, apa yang nabi Tuhan katakan pastilah benar. Coba kita lihat Ulangan 18 ayat 14 sampai 19. Oke. Ulangan 18 ya. Oke, ayat 14. Katakan sini, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan demikian. Jadi bagaimanakah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan mendapatkan ya informasi atau pewahyuan mereka? Mereka cari peramal, penenung, tapi Tuhan bilang tidak boleh. Kenapa? Karena orang-orang demikian berhubungan dengan kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan. Jadi kalau mereka datang kepada peramal dan penenung, mereka akan ditipu oleh iblis. Mereka mendengarkan kata-kata iblis gitu. Lalu bagaimana supaya manusia bisa benar-benar tahu firman Tuhan kalau begitu? Ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Tuhan berkata, Tuhan akan kirim seorang nabi. Ya, dan nabi yang dimaksud oleh Musa di sini, ini digenapi secara ultimate oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah sang nabi. Tetapi semua nabi Tuhan sebelum itu bisa dikatakan semacam pendahulu dari sang nabi yang ultimate itu. Dan semua nabi yang lain itu pendahulunya Tuhan Yesus, dan juga bisa dibilang semacam tipologis dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang menggenapi jabatan nabi ini secara full gitu. Karena nabi kan penyampai firman Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah yang menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus menyatakan Tuhan secara paling full karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia.
Jadi Tuhan Yesus memenuhi jabatan nabi ini dengan cara yang tidak bisa dipenuhi oleh yang lain. Tetapi ya bukan berarti tidak ada nabi selain Tuhan Yesus. Ada nabi-nabi lain yang menggambarkan dan mengantisipasi nabi yang nabinya nabi lah, nabi yang ultimate begitu, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini sama untuk semua yang lain, karena Yesus kan adalah nabi, kemudian imam dan raja. Imam juga demikian, Yesus adalah imam yang sempurna karena dia yang bisa masuk ke bait suci di sorga dan membawa pengorbanan dirinya sendiri. Tetapi semua imam sebelum itu, mulai dari Harun dan lain sebagainya, itu menggambarkan Yesus Kristus sebenarnya dan mendahului, mengantisipasi imam yang ultimate itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga Yesus adalah raja, tapi semua raja sebelum itu, Daud kah, Salomo kah, lain sebagainya, mengantisipasi dan menggambarkan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Ya. Jadi ayat 15 ini akan digenapi oleh Yesus Kristus secara ultimate tentunya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu dan antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi ya, ini Yesus Kristus, tapi sekali lagi saya bilang tadi, semua nabi sebelum itu mengantisipasi dan menggambarkan Yesus Kristus, sehingga intinya Tuhan berkata, kalian harus mendengar kepada nabiku. Ya, jadi Tuhan akan berbicara pada orang Israel melalui nabi. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besarnya, tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan pada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke? Dan karena pentingnya posisi nabi, bahwa orang Israel harus percaya kepada nabi, maka ayat 20 sebenarnya ya Tuhan memberikan suatu ancaman yang keras pada orang yang berani-berani mengaku nabi padahal bukan. Gitu. Nabi itu harus mati katanya ya, kalau dia mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Oke. Nah, kemudian selain itu ada juga ya di dalam pasal 13, masih ulangan 13. Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau mimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting, di mana Tuhan berkata, kalaupun ada seorang yang mengaku nabi dan kalaupun dia bisa melakukan tanda dan mukjizat, tapi kalau dia mengajak kamu mengikuti Allah lain, berarti dia nabi palsu. Gitu. Dan mengikuti Allah lain di sini artinya apa? Artinya bertentangan dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Karena firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan antara lain kan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Gitu. Jadi kalau misalnya ada nabi yang mengajak melanggar firman Tuhan, apapun firman Tuhan yang lain lah. Misalnya ada nabi yang ngajak kita berbohong, ada nabi yang ngajak kita misalnya menghina nama Tuhan, ada nabi yang pokoknya melanggar firman Tuhan lah gitu. Dan yang paling parah kan adalah mengikuti Allah lain, itu sudah paling ekstrim gitu. Maka dia bukan nabi yang sebenarnya. Sehingga kalau kita lihat kembali di sini, ya. Ini prinsip yang Tuhan berikan, berarti pewahyuan yang Tuhan berikan belakangan itu pasti harmonis dengan pewahyuan yang lebih dahulu, gitu. Pasti harmonis. Tidak mungkin dia bertentangan. Ya, Tuhan Yesus saja datang katanya, aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Gitu. Jadi pasti harmonis dengan pewahyuan yang lebih dahulu. Tuhan tidak mungkin bikin sesuatu yang tidak harmonis. Nah, dalam banyak kesempatan Tuhan mengotentikasikan para nabinya dengan mukjizat dan tanda-tanda. Ya, jadi
Untuk membuktikan siapa nabi yang benar, ya Tuhan menyertai mereka dengan mukjizat dan tanda-tanda, dan dengan memastikan bahwa firman-Nya terjadi. Di Ulangan pasal 18, Tuhan berkata, dari mana kamu tahu nabi yang asli dengan nabi yang palsu? Nabi yang perkataannya terjadi itulah yang asli, begitu. Kalau dia ngomong apa nggak terjadi, berarti dia nabi palsu. Dan ini pernah dipraktekkan di zaman Yeremia misalnya. Yeremia bernubuat bahwa Yehuda, Yerusalem akan dihancurkan. Nah, dia dianggap tidak patriotis. Anda bisa membayangkan Yeremia, Anda bisa bayangkan kalau misalnya seorang pengkhotbah zaman sekarang, tinggal di Jakarta atau di Indonesia lah, lalu misalnya dia berkhotbah dan dia berkhotbah bahwa Indonesia akan kalah dalam perang dan lain sebagainya, padahal kita lagi berperang gitu kan. Kita lagi berperang dengan musuh, misalnya Indonesia lawan Malaysia lah gitu ya. Lalu ada pengkhotbah di Indonesia yang berkata, oh Indonesia akan kalah dan lain sebagainya. Ya, dia akan dibenci gitu. Dia akan dibenci, dia akan dianggap pengkhianat, dianggap tidak patriotis. Nah, Yeremia dianggap seperti itu. Ya, dia dianggap, kenapa kamu ngebelain Babel? Kamu menubuatkan Babel akan mengalahkan Yerusalem dan sebagainya. Mestinya kamu semangatin prajurit kita, kasih nubuat bahwa kita akan menang dan lain sebagainya. Tapi Yeremia bilang, loh, saya kan penyampai firman Tuhan. Tuhan bilang kamu akan kalah gitu, karena kamu tidak bertobat. Ya. Nah, lalu muncul banyak nabi-nabi palsu. Nabi palsu, mereka bilang bahwa enggak, ya Tuhan akan, segala macam, Tuhan akan kalahkan Babel dan lain sebagainya. Ya. Dan nabi-nabi palsu ini sangat hebat menggunakan nama Tuhan. Tuhan kan maha kuasa, dia bisa mengalahkan Babel. Ya benar sih, gitu. Jadi ngomongnya itu manis sekali, ya hebat sekali. Jadi selalu ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oleh karena itu ya ada misalnya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang mulutnya sangat manis, itu bukan suatu patokan sebenarnya. Ya malah banyak yang pengajaran palsu itu paling hebat pakai nama Yesus. Ya paling kalau misalnya dengar dia ngomong, sangat rohani kelihatannya gitu. Nah sama nabi palsu di zaman Yeremia juga seperti itu. Dengan nama Tuhan, Tuhan Maha Kuasa lah dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa mereka tidak membawa kebenaran sebenarnya, bukan Tuhan yang menyuruh mereka. Ya, dan ada satu yang demikian namanya Nabi Hananya, itu ada di kisahnya di Yeremia, dan dia ya melawan Yeremia terus. Yeremia bilang, Tuhan tidak berfirman melalui engkau akan mati pada tahun ini juga, gitu. Dan itu benar terjadi. Dan mestinya kalau orang Yerusalem, orang-orang Yehuda berhikmat, mereka lihat, benar, Yeremia lah nabi Tuhan yang benar dan kita harus mendengarkan dia, gitu. Dan ini banyak terjadi di sebelumnya juga. Tuhan mengautentikasi para nabinya dengan mukjizat. Kita bisa mulai dari Samuel, kemudian nabi-nabi yang lain. Ya paling banyak mukjizat tercatat itu adalah Elia dan Elisa tentunya. Ya, Elia dan Elisa. Dan tidak semua nabi menuliskan kitab. Hari ini kita tidak ada kitab Elia atau kitab Elisa, tetapi kisah mereka dicatat dalam kitab Raja-Raja. Ya, dan kitab Raja-Raja ditulis oleh sekelompok nabi, walaupun kita tidak tahu siapa. Ya. Jadi ada nabi-nabi yang menulis itu. Oke. Jadi ingat, kunci di dalam Perjanjian Lama adalah nabi, gitu ya. Dan dari mana orang Israel bisa tahu yang mana nabi? Yaitu dari firman Tuhan terjadi, kemudian Tuhan mengautentikasi mereka dengan mukjizat, gitu ya, tanda-tanda. Dan ini memberikan kepada kita sedikit prinsip juga. Tuhan banyak memakai mukjizat atau tanda. Kenapa dalam Alkitab mukjizat disebut tanda? Gitu. Karena Tuhan tidak pernah bikin mukjizat itu sekedar untuk kayak bikin orang kagum saja, atau bikin orang ternganga-nganga begitu, gitu ya, bukan. Nah, itu yang manusia suka dan merasa dirinya hebat dan sebagainya. Tidak. Mukjizat dalam Alkitab sering disebut tanda. Tanda itu artinya apa? Tanda itu menunjuk. Kalau ada tanda hari ini, apa tujuannya tanda? Tanda itu kan kasih tanda, apalagi tanda jalan gitu kan, untuk memberitahu yang mana yang benar gitu, menunjuk kepada sesuatu. Dan mukjizat di dalam Alkitab sering disebut tanda karena mereka menunjuk kepada siapa yang Tuhan berikan firman-Nya, siapa yang Tuhan berikan kebenaran. Gitu. Oleh karena itu, kebanyakan mukjizat dan tanda dalam Alkitab adalah untuk mengautentikasi orang-orang. Ya, Musa misalnya. Jadi kalau kita perhatikan,
banyak sekali mukjizat dalam Alkitab itu terjadi berhubungan dengan munculnya pewahyuan baru. Di Alkitab ya, banyak sekali nubuat terjadi di masa Musa dan Yosua misalnya. Kenapa? Karena di zaman Musa dan Yosua Tuhan kasih firman-Nya, ya, yaitu 5 kitab pertama, kemudian kitab Yosua. Oleh karena itu ya, kita mulai dari Mesir sampai di padang gurun sampai masuk Kanaan, banyak sekali mukjizat di situ. Nah, dan selain memang Tuhan menolong orang Israel, Tuhan ingin mereka tahu bahwa Musa dan belakangan Yosua adalah hamba-hambanya dan mereka perlu mendengarkan kepada mereka itu, ya, dan mereka menulis kitab begitu. Lalu belakangan ada lagi, ya tadi saya sudah sebut bahwa di masanya Elia dan Elisa, di masa Elia dan Elisa ada banyak sekali nubuat, dan itu mengantar masuk kepada masa nabi-nabi. Sebenarnya nabi-nabi, Tuhan mempersiapkan nabi-nabi untuk menulis firman-Nya, dan di situ akhirnya mulai banyak muncul nabi-nabi yang menulis. Nah, dan kemudian ya, periode ketiga banyak sekali mukjizat itu di masanya Tuhan Yesus dengan rasul-rasul. Banyak sekali mukjizat di situ. Dan itu juga karena ada pewahyuan baru. Jadi kita melihat bahwa konsentrasi mukjizat dalam Alkitab itu paling banyak terjadi ketika ada pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan. Gitu. Nah, poin nomor 2 mengenai prosesnya sendiri, proses kanonisasi Perjanjian Lama sepertinya terjadi dalam beberapa tahap oleh orang-orang yang Tuhan pakai, ya. Dan kita tidak diberitahu secara persis siapa yang kumpulin semua kitab-kitab itu, misalnya kan kita tidak tahu lagi, ya. Ya, siapa yang ya ngebundel ini kitab-kitab itu lain sebagainya. Misalnya, nggak usah jauh-jauh, kitab Mazmur saja. Siapa yang paling akhir membundel Mazmur, kita kan tidak tahu. Walaupun kita tahu penulis Mazmur itu sekitar minimal setengah, mungkin lebih banyak lagi dari Mazmur itu ditulis oleh Daud. Tapi tentu bukan Daud yang menulis Mazmur dalam bentuk akhirnya begitu, di mana sudah dibagi menjadi 150 pasal, karena Daud sudah lama mati. Tapi memang Daud ada banyak menulis Mazmur. Kemudian kan ada banyak orang lain lagi begitu. Ada Asaf, ya, kemudian ada anak-anak Korah, kemudian ada macam-macam, ada Salomo, ada Musa, ya, ada ya Heman dan segala macam yang lain-lain. Dan siapa yang terakhir kumpulkan jadi kitab Mazmur itu juga kita tidak tahu sebenarnya. Ya, Alkitab tidak catatkan. Ada beberapa teori gitu ya. Ada yang berkata itu Raja Hizkia, dia yang kumpulkan jadi satu semua. Ada yang bilang itu Ezra dan lain sebagainya. Ya, Tuhan tidak kasih tahu, berarti tidak terlalu penting bagi kita untuk tahu persis. Yang penting ya itu sudah dikanonkan, itu sudah dijadikan kitab, masuk ke dalam kanon gitu kan. Dan Tuhan pakai banyak orang, ya. Musa dan Yosua tentu Tuhan pakai, karena di masa Musa dan Yosua tertulis minimal 6 kitab. Ya, Musa menulis 5 kitab, diterima oleh orang Israel. Yosua tambahkan kitab Yosua. Nah, jadi memasuki tanah Kanaan, mereka minimal sudah punya 6 kitab. Ya, perhatikan bangsa Israel semenjak mereka jadi bangsa itu mereka sudah langsung punya Alkitab. Walaupun Alkitabnya masih belum selengkap kita sekarang. Jadi selama mereka di padang gurun, Musa kan menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi bangsa Israel menjadi bangsa di Gunung Sinai, tidak lama kemudian Tuhan sudah kasih mereka Alkitab. Alkitabnya baru 5 kitab, belakangan masuk Kanaan tambah 6 kitab yang ditulis oleh Yosua. Nah, selanjutnya bagaimana bertambahnya lagi kita tidak dikasih tahu secara persis. Samuel bisa jadi adalah orang yang dipakai Tuhan lagi untuk menambahkan kitab-kitab, karena bisa jadi kemungkinan besar dia menulis Hakim-Hakim, kemudian menulis kitab Rut, ya. Jadi Tuhan tambahkan lagi ke kanon, ya, ke kanon yang masih belum jadi, ya, belum jadi kanonnya. Makanya ya kanon terbuka bisa dipakai untuk mengacu pada kanon yang belum jadi gitu ya. Ya belum jadi boleh, tapi kalau udah jadi ya nggak bisa gitu. Ya firman Tuhan masih terbuka pada waktu itu.
Kemudian siapa lagi yang bisa Tuhan pakai? Ya banyak ya. Nah, jadi saya sebutkan beberapa di sini, ada Musa dan Yosua, ada Yeremia dan Daniel. Nah, Yeremia dan Daniel, kenapa? Karena Yeremia dan Daniel ini adalah orang-orang yang hidup pada waktu Yerusalem dihancurkan. Ya, jadi mereka hidup di masa itu, dan mereka sepertinya Tuhan pakai untuk melindungi ya kitabnya. Ya. Bayangkan Daniel itu punya kitab Yeremia bahkan, dan itu luar biasa ya. Yeremia itu hidupnya itu masih sezaman dengan Daniel, artinya ini bukan orang yang hidup ratusan tahun sebelumnya. Daniel bisa jadi kenal dengan Yeremia, tapi Daniel bisa punya kitab Yeremia begitu. Nah, berarti apa? Ya, berarti Daniel sudah tahu bahwa Yeremia ini menuliskan firman Tuhan. Menuliskan firman Tuhan dan oke, saya turunin sedikit nih ya videonya biar nggak kena lampu yang di atas itu. Dan Daniel ini coba kita buka Daniel deh. Daniel bukan hanya punya kitab Yeremia, Daniel rajin mempelajarinya. Daniel 9 ayat 1 misalnya. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Dan perhatikan, Daniel punya apa? Kumpulan kitab katanya di sini. Dia punya kumpulan kitab, dan rupanya dalam kumpulan kitab itu salah satunya adalah kitab Yeremia. Jadi Yeremia hanya salah satu saja, tapi dia punya kumpulan kitab. Jadi kita percaya bahwa Daniel adalah salah satu orang yang Tuhan pakai untuk mengumpulkan kitab-kitab ke dalam kanon, begitu. Dalam kanon minimal Daniel punya, begitu. Karena ingat posisi dia tinggi, dia sebagai pernah menjadi perdana menteri di Babel, gitu kan? Ya, hanya di bawah Nebukadnezar saja. Jadi dia Tuhan angkat masuk ke posisi itu, dia bisa melindungi kitab-kitab yang mungkin tercerai-berai, dan dia bisa punya resources, sumber daya untuk mencari kitab-kitab yang dia mau ya dan untuk melindungi mereka. Jadi Daniel punya kumpulan kitab. Nah, kumpulan kitab ini adalah kanon yang sampai dengan masanya Daniel. Dan ini cukup mutakhir ya, cukup up to date karena kitab Nabi Yeremia saja dia punya begitu. Nah, saya yakin dia punya Taurat ya. Dan pokoknya semua kanon yang sudah ada sampai saat itu mungkin dia punya. Ya, sampai dengan saat itu. Nah, jadi itu dia dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi Daniel, Yeremia, kemudian Ezra. Nah, Ezra ini yang dipakai oleh Tuhan juga. Ezra dipakai oleh Tuhan, dan Ezra ya, adalah penulis dari Tawarik. Ya, dan Tawarik adalah kitab terakhir dalam Alkitab Yahudi. Jadi Alkitab Yahudi itu terakhirnya bukan Maleaki. Kalau kita hari ini bilang Kejadian sampai Maleaki, kalau mereka bilang Kejadian sampai Tawarik. Gitu. Jadi susunannya beda walaupun isinya sama semua. Ya. Bukan berarti kitab-kitab setelah Tawarik hilang, bukan. Ya, cuman mereka susunnya beda. Gitu ya. Jadi terakhir mereka adalah Tawarik. Tawarik ditulis oleh Ezra. Dan Ezra sepertinya punya andil besar untuk mengumpulkan juga semuanya menjadi satu bundel ya, satu kanon begitu, kanon Perjanjian Lama. Oke, dan poin nomor 3, Tuhan Yesus sebagai standar kebenaran tertinggi memvalidasi kanon Yahudi, yaitu Tanakh ya. Tanakh sebagai firman Tuhan ya, dengan 39 kitabnya. Oke, jadi sebenarnya untuk masalah kanon Perjanjian Lama ini kita sangat terbantu karena kanon Perjanjian Lama sudah eksis dan sudah mantap di zamannya Tuhan Yesus, sehingga kita tinggal mengikuti Tuhan Yesus saja. Apakah Tuhan Yesus menerima kanon yang dipakai oleh orang Yahudi? Nah, kalau Tuhan Yesus menerima berarti itu benar. Kalau Tuhan Yesus menolak berarti itu salah, karena Tuhan Yesus tidak
malu-malu untuk menolak apa yang salah. Misalnya orang Yahudi salah cara mereka menerapkan Sabat, Tuhan Yesus kritik terus. Ya. Orang Yahudi misalnya salah dalam cara mereka apalagi yang Tuhan Yesus kritik, cara mereka menerapkan tradisi mereka, ya Tuhan Yesus kritik misalnya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengkritik kanon orang Yahudi, tidak pernah. Ya. Dia tidak pernah mengkritik kumpulan kitab mereka. Bahkan dia menerima kumpulan kitab itu. Ada di berbagai kesempatan dalam Injil kita membaca Tuhan Yesus berinteraksi dengan kanon PL. Di Lukas ada dicatat bagaimana dia pernah masuk ke sinagog, ya, dan di sinagog dia baca kitab Yesaya. Dan Tuhan Yesus selalu berinteraksi positif dengan firman Tuhan, ya, yang sudah ada. Ya. Jadi dan orang Yahudi dia punya kanon itu Tanak namanya. Tanak ini singkatan ya. Nah, Tanak ini ada TNK sebenarnya, TNK. Ya. Dan TNK itu ya, Torah. Torah itu apa? Ya, Torah itu adalah Kejadian sampai Ulangan. Kejadian sampai Ulangan. Tuh. Oke. Wah, nggak bisa. Oke, ini harus singkat aja. Kejadian sampai Ulangan. Ini Torah ya, 5 kitab Musa. Torah itu artinya hukum. Kemudian kedua adalah Nabium. Ya, Nabium. Nah, Nabium ini dibagi 2. Jadi ada nabi-nabi awal, disebut former prophets. Ya, former prophets. Nabi-nabi awal. Isinya adalah Yosua, hakim-hakim. Bentar ya, saya ingat-ingat dulu. Yosua, hakim-hakim. Kemudian kitab Samuel dan kitab raja-raja. Ini adalah former prophets. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai latter prophets. Latter prophets adalah yang kitab nabi-nabi yang mulai dari Yesaya seterusnya. Ya, Yeremia, banyak lagi yang lain ya, Yeremia dan seterusnya. Tapi Daniel enggak. Daniel masuk ke Tubim ya. Daniel masuk ke Tubim. Yesaya, Yeremia, kemudian ada ini ya, Nah, ada yang namanya mereka sebut itu ini ya, 12 kitab 12, the Book of 12 katanya ya. Book of 12 ini apa? Nah, Book of 12 ini adalah ini yang kita sebut nabi-nabi kecil hari ini. Jadi dari Hosea sampai Maliaki, ya, itu kalau di Tanaknya Yahudi itu semua satu kitab begitu. Oleh karena itu Tanaknya Yahudi itu 22 kitab saja. 22 kitab. Nah, kalau kita kan 39 kitab. Kalau mereka 22 kitab. Ya. 22 kitab tapi isinya sama sebenarnya. Jadi jangan bilang, kenapa kanon kita lebih banyak dari orang Yahudi? Enggak. Isinya sama, cuman penomorannya beda ya. Penomorannya beda karena kita 39, mereka bisa cuma 22, coba saya hitung ya. 22 benar. Karena begini, ada 12 kitab di kita yaitu dari Hosea sampai Maleakhi itu 12 kitab. Coba Anda cek benar nggak ya. Hosea, Yoel, Amos, ada lagunya sekolah minggu ya. Anda tahu nggak lagu sekolah minggu? Kalau yang perjanjian baru banyak orang tahu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, untuk perjanjian lama punya banyak orang nggak tahu. Ya, ada lagunya juga itu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat bilang. Jadi Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Oke, 12 ya. 12 nabi-nabi kecil itu semua jadi satu ya. Jadi kalau 39 berarti kita kurangin
39 kita kurangin 11 jadinya ya, kita kurangin 11 karena dari 12 menjadi 1 berarti sisanya 28. Nah, 28. Kemudian kitab Hakim-Hakim, kitab Samuel dan kitab Raja-Raja itu juga tidak mereka bagi dua. Nah, kalau kita kan ada, bukan Hakim-Hakim, Hakim-Hakim nggak ada. Kitab Samuel, Raja-Raja dan Tawarik, mereka jadikan satu saja. Jadi kalau kita ada satu Raja-Raja, satu Samuel, dua Samuel, ada satu Tawarik, dua Tawarik, mereka semua sama. Jadi maksudnya menjadi satu ya, Samuel saja, Raja-Raja saja dan Tawarik saja. Jadi itu berarti dikurangin 3 lagi ya. Dikurangin 3 dari 28 kurang 3 ya, berarti menjadi 25 gitu. Menjadi 25. Nah, kemudian apalagi nih? Coba kita selesaikan ini dulu ya. Ada Ketubim. Dan ini bukan semua ya, ini masih ada beberapa lagi yang saya tidak sebutkan, seperti Yeskiel ya. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Ini ya. Kemudian Ketubim. Oke, Ketubim ini artinya tulisan-tulisan. Ketubim itu artinya tulisan-tulisan secara literal. Dan ini semua yang tidak masuk. Jadi ini mulai dari Mazmur yang nomor 1, paling gede ya. Dan ada beberapa lagi yang lain ya, seperti Daniel masuk di sini ya. Seperti Pengkhotbah ya. Semua masuk di sini. Oke. Sehingga totalnya nanti menjadi 24, bukan 22, 24 ya. Kalau 22 itu alfabet, jumlah alfabet ya. Alfabet Ibrani itu 22 huruf ya. Kalau Tanakh itu 24 ya, 24 kitab. Dan ya, kenapa jadi 24? Tadi kan sudah kita hitung. 39 dikurangin 11 itu jadi 28. Karena itu ya, 12 nabi kecil jadi satu kitab aja. Kemudian ada 28 dikurangin 3 lagi. Kenapa dikurangin 3? Karena ini 1 Samuel dan 2 Samuel digabung 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja digabung 1 Tawarik menjadi 1. Kemudian ada satu lagi yang digabung. Ezra dan Nehemia ya. Kalau ya, Ezra dan Nehemia digabung menjadi satu kitab oleh mereka. Sehingga ya menjadi 24 ya, total 24. Oke, jadi ya secara total seperti itu. Ini saya langsung tuliskan aja deh ya. Yeskiel. Oke. Jadi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, kemudian Book of 12. Book of 12. Nah, Ketubim itu ada 11 total. Jadi coba ya saya lihat di sini. Torah ada 5. Navium ada berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, 8 kitab. Navium ada 8 kitab. Jadi Ketubim itu ada 11. Jadi Ketubim paling banyak sebenarnya. Oke, 11 apa aja? Semua yang kita sebut kitab-kitab hikmat ada di sana. Jadi Mazmur, Amsal, Ayub, ya, Kidung Agung, kemudian Pengkhotbah. Jadi 5 kitab hikmat ada di sana. Kemudian ditambah lagi kitab Rut, Ratapan, Rut dan Ratapan. Kemudian Esther, Daniel,
Kemudian Ezra dan Nehemia menjadi satu, dan terakhir sekali adalah Tawarik. Jadi ada 11 kitab ketubim totalnya. Ya. Oke, jadi dan Tuhan Yesus mengakui ini. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus mengakui ini? Coba kita buka di sini. Itu di Lukas, ya. Lukas 24 ayat 44. Dan dia berkata begini. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, itu Torah, kitab nabi-nabi, itu Nabium, dan kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu adalah ketubim. Jadi Tuhan Yesus sebut kitab pertama dalam ketubim yang mewakili semua ketubim. Jadi 3 pembagian ini, ya. Musa, Taurat, nabi-nabi, kemudian Mazmur yang adalah mewakili semua ketubim di situ. Berarti Tuhan Yesus ya mendukung, ya, bahwa kanon PL itu adalah Tanakh itu, ya. Oke, dan itu sangat penting sekali, nanti akan kita lihat. Hal ini diikuti oleh para rasul yang mengutip perjanjian lama secara otoritatif. Jadi para rasul sebagai penerus dari Tuhan Yesus, mereka mengutip ini, ya, mengutip perjanjian lama. Banyak sekali, mereka banyak mengutip perjanjian lama. Hampir semua kitab PL ada dikutip di PB. Hampir semuanya. Oke, poin 4, firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk kanon perjanjian lama, orang Kristen memang perlu mengacu kepada kanon Yahudi. Nah, ini diajarkan misalnya di Roma 3 ayat 2. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita patokannya orang Yahudi? Kenapa kita patokannya bukan misalnya orang Samaria? Karena orang Samaria juga punya kanon. Tapi kanon Samaria, orang Samaria itu hanya 5 kitab saja, yaitu kitab Musa saja. Jadi orang Samaria hanya menerima kitab Musa. Nah, kenapa kita tidak ikut orang Samaria misalnya? Kenapa Alkitab perjanjian lama kita nggak 5 kitab aja, kan lebih gampang kan? Kalau mau baca Alkitab setahun juga gampang begitu. Ya, kalau sekarang membaca Alkitab setahun susah. Panjang lah minimal, ya. Tapi kalau misalnya tidak. Kenapa? Kenapa orang Yahudi? Kenapa bukan patokannya orang Yunani atau orang apa segala macam? Coba kita buka Roma 3 ayat 2. Ya, Roma 3 ayat 2, kita di sini. Oke. Ya, dan Paulus di ayat 1 bertanya, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Kenapa dia bilang begini? Karena di pasal 2 dia berkata bahwa orang Yahudi juga orang berdosa, katanya. Karena ingat bahwa di dalam kitab Roma, Paulus mulai dengan mengatakan semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah berdosa. Dan dia serang orang yang non-Yahudi. Kemudian dia serang juga orang Yahudi. Dia bilang, kamu juga orang berdosa. Sehingga di pasal 3 dia bilang, loh, kalau orang Yahudi juga orang berdosa, sama saja dengan semua yang lain. Apa kelebihannya orang Yahudi? Kenapa mereka disebut bangsa pilihan dan lain sebagainya, kan? Apakah gunanya sunat? Dan Paulus menjawab sendiri, banyak sekali. Jadi walaupun orang Yahudi orang berdosa, tapi bukan berarti mereka tidak ada keuntungan. Mereka punya keuntungan yang sangat luar biasa, begitu. Yaitu apa? Dan yang paling penting menurut Paulus, keuntungan orang Yahudi yang paling penting adalah kepada mereka lah dipercayakan apa? Firman Allah. Ya, kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Unto them were committed the oracles of God, katanya di sini. Jadi dengan demikian kita bisa berkata bahwa kalau kita mau tahu firman Allah di masa perjanjian lama, ya kita harus lihat kepada orang Yahudi, karena kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi sangat jelas sekali di sini, ya, patokan kita bukan orang Samaria, orang apa semua yang lain lagi. Oke. Nah, itu sudah cukup jelas karena orang Yahudi menerima 24 kitab Tanakh yang sama dengan 39 kitab kita, walaupun jumlah kitabnya beda. Sekali lagi, jumlah kitabnya beda tapi sebenarnya sama isinya, karena mereka digabung-gabung, ya. Mereka digabung-gabung, ya, yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi sebenarnya sama ini mereka,
dengan kita. Tetapi yang sering menjadi permasalahan mengenai kanon Perjanjian Lama adalah Gereja Roma Katolik menambahkan kitab-kitab apokripa yang mereka sebut deuterokanonika. Mereka sebut deuterokanonika artinya kanon kedua. Dan dari nama mereka saja sudah mengindikasikan mereka tahu bahwa ini beda dengan kanon yang pertama. Kanon yang pertama itu tidak diperdebatkan, diterima oleh semua orang Kristen dari Kejadian sampai Maleakhi atau Kejadian sampai Tawarik kalau mengikuti urutan Tanak, ya. Itu diterima semua, tapi mereka mau ada kanon kedua, deuterokanonika, ya, itu artinya kanon kedua. Nah, kita orang non-Katolik, ya, kita orang Baptis dan Protestan juga, ya. Nah, seringkali banyak orang mengkategorikan Baptis ke dalam Protestan, tapi ya kita beda. Walaupun tentu kita lebih dekat Protestan daripada Katolik, itu jelas, ya. Jadi Oke, jadi baik Baptis maupun Protestan kita menolak deuterokanonika, kita sebut itu apokripa, ya, apokripa. Dan kenapa dan lain sebagainya kita akan bahas, tapi sebelumnya kita akan break sebentar terlebih dahulu, ya. Kita break sebentar, 5 menit, ada kesempatan untuk minum dan mungkin pergi ke kamar kecil. Oke, kita pause dulu recording kita. Baik. Oke, baik, kita kembali lagi di dalam dalam kelas kita. Sudah break sebentar dan ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Kita akan lihat, ya. Pertama dari Ibu Betty, izin bertanya Pak, Tanak Yahudi tadi berisi 22 kitab, 24 maksudnya, ya. Oke, tadi sudah dibetulkan juga sini. Saya juga salah ingat. Tadi awal saya bilang 22, tapi 24 sebenarnya, ya. 22 itu ini alfabetnya. Oke. Jadi sudah beres ya pertanyaan ini kan? Torah 5, Nabium 8, Ketubim 11, itu 24. 24 ya. 5 plus 8 kan 13, plus 11 24. Ya, oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kitab Ayub ditulis oleh siapa? Kitab Ayub ditulis oleh siapa? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Dan kita ada singgung sedikit di pertemuan keberapa itu waktu kita mendaftarkan nama-nama penulis Alkitab, penulis manusia Alkitab. Kita ada singgung sedikit dan kita tidak membahas secara panjang lebar karena itu bisa dibahas di misalnya eksegesis kitab Ayub atau di dalam yang kita sebut pendahuluan Perjanjian Lama. Tapi sedikit saja kita singgung di sini bahwa nomor satu yang pasti tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi gini, ada kitab-kitab tertentu dalam Alkitab yang siapa penulisnya itu eksplisit dinyatakan di kitab itu. Misalnya surat Paulus, ya, rata-rata kebanyakan kecuali Ibrani itu sangat jelas dari Paulus dan sebagainya. Kitab nabi-nabi kebanyakan juga jelas, ya. Misalnya firman Tuhan datang kepada Yeremia, ya, firman Tuhan datang kepada Amos dan sebagainya. Jadi itu eksplisit dinyatakan siapa penulisnya. Tapi ada kitab-kitab dalam Alkitab yang tidak eksplisit dinyatakan siapa penulisnya. Dan untuk kitab-kitab ini sebagian kita bisa memiliki cukup yakin siapa penulisnya walaupun tidak eksplisit. Ya, misalnya Injil Yohanes tidak menyebut siapa nama penulisnya secara eksplisit, Injil Yohanes. Tapi kita cukup yakin ya, bahkan yakin sekali bahwa Rasul Yohanes yang menulis karena ada banyak ciri-cirinya, ada banyak ininya lah, banyak argumennya, banyak buktinya di dalamnya. Plus ya ada banyak keterangan dari orang-orang yang hidup tidak lama sesudah itu, misalnya di abad kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa memang Rasul Yohanes menulis. Tetapi ada juga kitab-kitab yang tidak eksplisit menuliskan siapa penulisnya dan kita tidak begitu bisa menelusuri siapa penulisnya. Ya misalnya kitab raja-raja, ya kemungkinan itu adalah penulisnya para nabi, beberapa orang nabi, tapi siapa mereka kita tidak tahu pasti. Nah, kita ada beberapa pemikiran tentunya, tapi ya tidak begitu pasti sekali lagi ya. Nah, kitab Ayub ini termasuk yang sangat unik karena begini. Ayub itu bukan orang Israel, ya,
Tapi kenapa cerita dia bisa masuk ke dalam kanon Israel? Nah, ini yang sangat menarik kan. Kenapa kitab Ayub, walaupun Ayub bukan orang Israel, dan Ayub kemungkinan hidupnya itu di zaman sekitar zaman Abraham sana, jadi belum ada namanya bangsa Israel memang. Tapi kenapa cerita dia, kanon dia, kitab dia masuk ke dalam kanon Yahudi begitu, sehingga pertanyaannya siapa yang menulis? Nah, saya pribadi ya, saya tidak akan panjang lebar membahasnya karena kita bukan di kelas itu. Tapi saya pribadi percaya bahwa yang menulis kitab Ayub adalah Ayub, Ayub sendiri ya, karena nomor satu kan yang dicatat kata-kata Ayub, kata-kata teman-temannya Ayub. Siapa lagi yang paling pas untuk mencatat semua itu selain Ayub sendiri? Dia yang tahu teman-temannya si siapa itu, 3 orang itu kan. Ya itu ngomong apa saja ke dia, ya dia yang tahu begitu. Ya. Nah, dan dia bisa menuliskannya. Tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah kenapa dia bisa masuk dalam kanon? Bisa jadi juga ada orang lain lagi yang memasukkan ke dalam kanon, sehingga ada yang berkata Musa yang menulisnya. Nah, saya bilang bisa-bisa saja. Jadi maksudnya gini, bisa saja Ayub yang ada menulis catatan tentang sejarah hidupnya, kemudian jatuh ke tangan Musa, kemudian Musa tulis jadi kitab Ayub, masukkan ke dalam kanon Yahudi. Itu bisa. Jadi ada orang bilang Musa yang menulis, tapi saya percaya bahwa Ayub yang menulis. Bisa jadi Musa kemudian belakangan masukkan ke dalam Tanak itu tadi ya, masukkan ke dalam kanon Yahudi, atau orang lain lagi ya. Tapi yang jelas ya ini ya itu kitab Ayub ya. Baik, kemudian Pak Stanley bertanya, mau tanya Pak Steven, kita tahu kanon Kejadian sampai Wahyu, tapi apakah di zaman tribulasi banyak mukjizat keluar kanon baru untuk zaman tribulasi? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena tadi kita bilang bahwa banyaknya mukjizat seringkali berkaitan dengan dengan pewahyuan baru begitu ya. Jadi kan tadi kita sudah bilang masa Musa Yosua banyak mukjizat, masa Elia Elisa memulai masa nabi-nabi ya kan. Walaupun Elia dan Elisa sendiri akhirnya nggak menulis Alkitab, tapi mereka semacam ini ya, ya semacam pembuka jalan untuk banyak nabi yang belakangan. Memang sudah ada nabi sebelum Elia dan Elisa, tapi peran nabi menjadi semakin prominent setelah Elisa dan Elia, bahkan sampai ada sekolah nabi dan lain sebagainya. Kalau Anda baca di Raja-Raja ada sekolah nabi, mereka ngikutin Elia, ngikutin Elisa. Ya, kalau sekolah nabi hari ini sih itu kacau punya ya. Tapi kalau zaman Elia Elisa ada itu sekolah nabi. Kemudian zaman Tuhan Yesus rasul-rasul tadi sudah kita singgung. Nah, benar. Kalau kita baca dalam Alkitab, kapan lagi akan ada banyak mukjizat? Nah, kita temukan itu di masa tribulation. Di masa tribulation akan ada banyak mukjizat lagi. Jadi pertanyaan Pak Stanley sangat masuk akal. Apakah lalu akan keluar kanon baru untuk zaman tribulasi? Nah, dan jawaban saya tidak, sepertinya tidak ya, tidak akan ada kanon baru. Kenapa? Karena masa tribulasi sangat pendek, yaitu hanya 7 tahun saja. Masa tribulasi sangat pendek, tetapi akan ada pewahyuan baru ya, walaupun bukan kanon baru begitu. Akan ada pewahyuan baru, jadi dalam bentuk nubuat ya, nubuat oral lisan ya, nubuat lisan, tetapi tidak akan Tuhan bukukan sepertinya, tidak akan Tuhan bukukan. Ya walaupun ya bisa saja nubuat itu ini ya direkam atau lain sebagainya pada saat itu, tapi Tuhan tidak membukukannya. Ya kita membaca di masa tribulation ada 2 orang saksi yang bernubuat di ini ya, di bait suci situ. Oke, jadi itu pertanyaan bagus. Memang ada indikasi seperti itu karena itu banyak mukjizat lagi. Dan ingat bahwa 2 orang nabi yang bernubuat di bait suci itu Tuhan memberikan mereka mukjizat begitu. Tuhan kasih mereka karunia melakukan mukjizat. Sangat hebat, bahkan ada yang mau sakitin mereka bisa turunkan api dan sebagainya. Ya, jadi luar biasa sekali. Sepertinya Tuhan akan berbicara melalui mereka di masa tribulation. Oke, baik. Dan kita lihat lagi sekarang. Oke, kita lanjutkan mengenai Deuterokanonika atau apokripa. Tadi kita sudah singgung. Dan apa arti dari apokripa di sini? Apokripa artinya tersembunyi sebenarnya. Apokripa, tersembunyi. Jadi kita sebut itu kitab-kitab apokripa karena kitab-kitab ini
kitab-kitab yang ya tidak ini ya, tidak benar-benar masuk menjadi kanon yang beneran begitu. Jadi kayak sembunyi-sembunyi dia nih keluarnya gitu. Dan Katolik secara resmi menambahkan Deuterokanonika ke dalam kanon mereka. Keputusan resminya di Konsili Trent. Ya, Konsili Trent ini 1546 dan ini setelah reformasi sebenarnya. Dan sebenarnya di Konsili Trent ini mereka meresmikan bahwa kitab-kitab apokrifa masuk ke kanon mereka sebagai respon terhadap munculnya Protestan pada waktu itu. Ya, 1517 Martin Luther memulai dan sebagainya, dan untuk merespon itu mereka membuat Konsili Trent, dan isi dari Konsili Trent macam-macam. Ya, salah satunya mereka menganatemakan doktrin-doktrin yang diajukan oleh kaum Protestan. Salah satunya mereka bilang anatema kalau ada orang yang mengatakan keselamatan itu melalui kasih karunia saja. Ya, jadi dianatemakan oleh orang Gereja Katolik ya, dikutuk begitu. Ya. Dan antara lain mereka juga mengatakan bahwa ya Alkitab itu harus ada Deuterokanonika gitu. Sehingga sampai hari ini Lembaga Alkitab Indonesia ada cetak yang untuk Katolik juga. Ya, dan kalau Alkitab Katolik itu ada kitab-kitab tambahan di tengah-tengahnya. Nah, saya tidak tahu apakah Anda pernah melihat Alkitab Katolik. Oke. Saya bisa coba kasih lihat aja ya. Kalau Anda ingin baca, kalau Anda punya Alkitab Katolik, Anda bisa baca. Atau Anda mau baca online, hari ini juga ada tentunya. Yang saya temukan banyak yang bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu ada nggak yang ini ya, yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang ini apokripa ya. Selama ini saya kalau mau cek apokripa, saya cek yang bahasa Inggris. Sekilas saya belum dapat sih yang ini, yang bahasa Indonesia di online ya, apokrifanya. Saya yakin pasti ada sih. Ya, nggak mungkin nggak ada. Oke. Nah, oke. Ya, dan nah, kitab apokrifa yang mana saja? Oke, Pauri ada bilang mereka ada rencana cetak yang baru dengan menggabungkan tambahan Esra dan Daniel ke kitab Esra dan Daniel. Iya, itu bahaya sekali sebenarnya ya. Bahaya sekali ya. Karena ini ya, jadi sepertinya ini ya makin dicampurkan begitu. Jadi orang yang kalau nggak ngerti, dan kebanyakan orang Katolik kan nggak baca Alkitab terlalu jelas begitu. Jadi dikira itu benar-benar bagian dari Daniel atau bagian dari Esther begitu. Oke, tapi coba ya. Nah, untuk daftarnya saya kasih lihat nih deh. Daftar dari kitab apokrifa. Ya, itu ini. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi ada yang mereka sebut sebagai 1 dan 2 Esdras ya.
Esdras, kemudian Tobit, Judith, ya, kemudian sisa dari Esther, tambahan Esther sebenarnya. Ada yang disebut sebagai Hikmat Salomo, Ecclesiasticus, ini juga ini ya, ini bukan pengkhotbahnya kita, walaupun pengkhotbah kita kalau bahasa Inggris namanya Ecclesiastes, tapi ini beda lagi. Baruk, ya, surat Yeremia, doa Azaria, Susana, Bel dan Naga, doa Manase, kemudian 1 dan 2 Makabeus di sini, ya, 1 dan 2 Makabeus. Oke, dan ya, ini adalah ininya, daftarnya. Dan ini bisa dibaca kalau Anda mau membaca. Ini saya apokripa.org nih ya. Apokripa.org, ya, kita bisa klik di sini. Kita lihat ya. Nah, sini ada nih. 1 ayat 1. Terus ayat 2. Tapi ini agak clunky juga ya, kok dia 1 ayat begini. Ini kalau ini ya, ya oke lah, seperti ini. Dan mestinya dia ada yang ini ya, teks begitu ya, tapi ya ini salah satu kalau mau baca. Dan saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh baca kitab apokripa gitu ya. Bahkan salah satu argumen yang nanti akan dipakai oleh ini oleh Katolik adalah bahwa ada banyak Alkitab zaman dulu yang memasukkan apokripa gitu. Salah satunya adalah King James Version bahkan. Nah, ini yang sering dipakai oleh kaum Katolik. Dia bilang King James Version saja awalnya itu mengandung apokripa katanya. Ya. Kemudian ada juga manuskrip lama yang mengandung apokripa gitu ya. Tetapi kita bilang benar ya. Tetapi begini, ingat bahwa apokripa ini yang mereka masukkan ini adalah bagian dari sejarah Yahudi gitu. Sejarah Yahudi. Jadi seperti Makabeus segala macam itu semua sejarah Yahudi yang sudah terjadi sebelum Tuhan Yesus. Jadi artinya kitab-kitab ini sudah beredar pada waktu Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini. Ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak memasukkan mereka di dalam firman Tuhan. Gitu. Orang Yahudi juga tidak. Walaupun orang Yahudi tahu kitab-kitab ini. Jadi orang Yahudi menganggap kitab-kitab ini kitab sejarah biasa saja. Yang bagus diketahui, tapi bukan firman Tuhan. Dan kebanyakan tokoh-tokoh Kristen sepanjang sejarah juga begitu pendapatnya. Ya, mereka tahu tentang apokripa ini. Orang-orang seperti Origen, Jerome, dan sebagainya, mereka tahu kitab-kitab apokripa ini, tapi mereka tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, hanya sebagai kitab-kitab yang sejarah yang bagus untuk dibaca untuk mengetahui situasi zaman itu. Misalnya kitab Makabeus. Kitab Makabeus lumayan bagus juga dibaca karena memberitahu sejarah apa yang terjadi di masa Makabeus. Dan apa yang terjadi di masa Makabeus itu ada pengaruhnya kepada sebagian perjanjian baru juga. Karena di masa Makabeus itulah muncul namanya Hari Raya Hanukkah. Hari Raya Hanukkah atau Hari Raya Pentahiran. Dan kalau Anda baca kitab, dan itu dirayakan oleh orang Yahudi, dan kalau Anda baca kitab Yohanes, Tuhan Yesus pernah ikut menghadiri salah satu perayaan Hanukkah itu, Hari Raya Pentahiran itu. Gitu. Jadi sesuatu yang terjadi di zaman Makabeus, yaitu sekitar 200 tahun sebelum Tuhan Yesus, tidak ada dalam Alkitab kita, ya, karena Alkitab kita selesai di Maleakhi itu 400 tahun sebelum Yesus. Kemudian sekitar 100-200an tahun sebelum Yesus terjadi peristiwa Makabeus. Ya, peristiwa Makabeus di mana Makabeus menggalang pasukan mengalahkan Antiochus Epiphanes di situ. Dan mereka berhasil merebut kembali bait suci Yerusalem, mentahirkannya, lalu bikin suatu hari raya pentahiran. Akhirnya hari ini kita sebut Hanukkah gitu. Dan
rupanya itu, jadi untuk mengetahui sejarah itu semua bagus, kita perlu membaca 1 dan 2 Makabeus misalnya untuk tahu sejarahnya, tapi bukan firman Tuhan. Demikian juga, jadi kalau saya kasih lihat di sini ya, nah ini ya, jadi seperti yang sering diklaim oleh orang Katolik, tapi kita harus bisa menjawabnya. King James Version waktu pertama dicetak itu tahun 1611, tapi mengikutin contoh dari Luther Bible. Jadi Alkitab yang diterjemahkan Luther, ya, itu punya suatu bagian ya yang disebut apokripa. Jadi mereka kasih judul apokripa di situ. Nah, jadi perhatikan di sini kan, apokripa, dan isinya ini yang tadi kita sama ya, yang tadi kita ini, atau hampir sama lah dengan yang tadi ini. Ya, jadi nah, itu bukan berarti bahwa para penerjemah King James Version percaya bahwa apokripa ini adalah bagian dari firman Tuhan. Mereka tidak percaya ini bagian firman Tuhan, tapi mereka tetap masukkan ke dalam KJV. Nomor satu karena tradisi, jadi mereka mengikuti beberapa Alkitab sebelumnya, dan nomor dua karena mereka menganggap itu sebagai buku-buku yang bagus untuk dibaca, walaupun tidak sampai dengan firman Tuhan. Kalau itu adalah firman Tuhan, kalau mereka percaya itu firman Tuhan, mereka tidak akan kasih judul apokripa gitu. Karena apokripa itu kesannya adalah buku-buku yang artinya adalah buku-buku yang sebenarnya bukan firman Tuhan gitu. Jadi kalau mereka percaya itu firman Tuhan, mereka tidak akan kasih judul apokripa. Tetapi mereka kasih judul apokripa. Gitu. Mereka kasih judul apokripa berarti mereka tidak percaya itu firman Tuhan, tapi mereka tetap masukkan ke Alkitab. Tapi itu di cetakan-cetakan pertama. Setelah itu cetakan-cetakan berikutnya di King James tidak lagi memasukkan kitab-kitab apokripa, karena ya mereka sadar bahwa itu ya nggak perlu dimasukin gitu, karena memang bukan firman Tuhan. Ya. Oke, dan nah, kita bilang kita tidak setuju ya. Karena apa? Oke, sebelum saya masuk ke situ, saya garis bawahi sedikit mengenai Konsili Trent ini. Ya, Konsili Trent adalah konsili yang pertama resmi mereka membuat keputusan bahwa yang mereka sebut Deuterokanonika itu masuk. Tetapi mereka kadang-kadang orang Katolik akan mengacu kepada beberapa konsili sebelumnya yang memang ada mendukung hal ini ya. Seperti ada konsili di abad keempat ya, yang mendukung mendukung apokripa, tetapi itu belum sampai mengeluarkan keputusan resmi, itu baru mendukung saja. Dan kenapa bisa ada konsili yang mendukung waktu itu? Karena memang ada perdebatan di abad keempat, dan tokoh yang paling getol mendukung apokripa sebagai bagian firman Tuhan adalah Augustine. Nah, ini ada sedikit kita bahas waktu di kelas Calvinisme. Nah, kalau Anda ingat yang ikut kelas Calvinisme, salah satu kesalahan Augustine adalah menerima apokripa sebagai firman Tuhan, gitu ya. Padahal orang-orang yang sekitar zaman Augustine waktu itu, tokoh-tokoh yang belakangan dihormati juga oleh Katolik, menolak gitu. Seperti salah satu kan, saya di kelas Calvinisme kita belajar bahwa Augustine itu salah satu doktornya Katolik, tapi ada yang lain. Dan yang lain-lain itu menolak, seperti Jerome. Ya, Jerome adalah tokoh hebat dalam Katolik begitu, karena dia adalah penerjemah Vulgate. Vulgate itu kan Alkitabnya Katolik, Alkitab Latinnya mereka. Vulgate itu diterjemahkan oleh Jerome. Jerome adalah tokoh yang berkata bukan, apokripa bukan bagian dari firman Tuhan. Jadi bayangkan, penerjemah dari Vulgate, ya, Alkitabnya Katolik, itu saja tidak percaya bahwa apokripa adalah bagian dari firman Tuhan. Tapi tokoh yang paling berpengaruh, yang percaya apokripa firman Tuhan adalah Augustine. Dan karena pengaruh Augustine lah, ada beberapa konsili, 1 atau 2 konsili, yang mendukung apokripa sebelum konsili Trent ini. Ya, tetapi itu belum resmi diangkat gitu ya, tapi sekedar mendukung saja. Barulah benar-benar diresmikan bahwa apokripa ini adalah bagian dari firman Tuhan tahun 1546 ini gitu. Tahun 1546. Jadi kita bisa membayangkan
Yo, kalau gitu selama ribuan tahun di mana, gitu kan? Nah, kita menolak ini karena A, kanon Yahudi tidak memasukkan kitab-kitab ini. Oke, para rabi Yahudi mengakui bahwa garis nabi mereka berhenti pada abad 4 sebelum Masehi, dan kita bisa membaca tulisan-tulisan Yahudi. Ya, mereka berkata bahwa ya sudah tidak ada nabi lagi yang menulis bagi mereka setelah abad keempat, lain sebagainya. Dan memang secara umum setelah nabi terakhir yaitu Maliaki menulis, sering sampai dengan kelahiran Tuhan Yesus sering itu disebut sebagai the silent years atau tahun-tahun Tuhan diam. Ya, artinya Tuhan tidak tambahkan lagi kitab-kitab yang baru di situ. Oke, Philo adalah seorang Yahudi yang tinggal di Mesir, dan dia banyak mengutip Perjanjian Lama, tapi tidak pernah mengutip Apokripa. Contohnya ya. Josephus ini seorang sejarawan Yahudi secara eksplisit mengatakan bahwa jumlah kitab PL adalah 22. Ini kayaknya mesti 24 ya. Bukan 22, oke. Nah, sama dengan 39 yang punya kita, gitu. Oke, baik. Jadi dari orang Yahudi sendiri tidak menerimanya. Kemudian B, Tuhan Yesus tidak memasukkan kitab-kitab ini. Tadi sudah kita baca di dalam Lukas 24 ayat 44, dia membaginya menjadi 3 bagian, bukan 4 bagian. Kemudian rasul-rasul tidak memasukkan kitab-kitab ini. Jadi para rasul tidak ada mengutip kitab Apokripa, tidak ada mengutip kitab Apokripa. Ya. Sedangkan mereka mengutip, tadi sudah kita bilang, hampir semua kitab yang lain di dalam Perjanjian Lama. Ya. Ada yang nggak dikutip, kalau nggak salah apa ya? Pokoknya ada 1 atau 2 yang mungkin tidak dikutip dalam Perjanjian Baru. Tapi hampir semua kitab di PL itu dikutip ya, di dalam Perjanjian Baru. Tapi Apokripa tidak dikutip. Tidak dikutip. Nah, ini mengindikasikan bahwa para rasul tidak menerima Apokripa, tidak menganggapnya sebagai firman Tuhan. Apakah mereka tahu kitab Apokripa? Ya, bisa jadi. Bisa jadi mereka membacanya sebagai sejarah, ya, macam-macam. Saya yakin Paulus sebagai seorang yang terpelajar tahu kitab-kitab Apokripa, tapi dia tidak mengutipnya sebagai firman Tuhan. Oke, kemudian D, kitab-kitab ini mengandung pengajaran yang bertentangan dengan kanon yang sudah ada. Jadi ingat bahwa Alkitab tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Ya, dan ada beberapa konsep yang diperkenalkan di Apokripa yang bikin kacau, dan ini salah satu alasan mengapa Katolik sangat suka dengan kitab Apokripa, karena mendukung beberapa pengajaran mereka. Contohnya doktrin purgatori, keselamatan melalui amal, Maria tidak berdosa, dan beberapa tahayul tentang setan. Coba kita lihat beberapa di sini. Doktrin purgatori. Ya. Apa itu purgatori? Purgatori itu api penyucian di dalam Katolik. Jadi mereka percaya bahwa orang Katolik kalau misalnya dia mati dengan semua dosanya sudah diakui, jadi tidak cukup dia percaya Yesus. Jadi orang Katolik yang percaya Yesus pun mereka punya sakramen pengakuan dosa. Semua dosa yang kita lakukan harus kita akui di hadapan imam. Nah, kalau kamu gagal mengakuinya, dan kalau kamu mati ada dosa yang tidak sempat diakui kepada imam, memang kamu nggak masuk neraka katanya, karena kamu sudah dibaptis. Kamu orang Katolik, kamu sudah dibaptis, jadi nggak masuk neraka. Kalau kamu nggak dibaptis, kamu masuk neraka gitu. Jadi baptisan menyelamatkan menurut mereka, baptismal regeneration. Tapi kalau kamu sudah dibaptis, kamu orang Katolik, tapi kamu gagal ini dalam sakramen pengakuan dosa ini, kamu mati masih ada dosa yang belum diakui kepada imam Katolik, ya, maka kamu masuknya ke api penyucian, dan kamu di sana akan di purgatori ini akan disucikanlah dari dosa-dosa yang belum kamu akui di hadapan imam ini. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu sepertinya nggak cukup ya, tidak cukup. Harus ada imam Katolik punya jasa juga gitu baru masuk surga. Kalau enggak, kamu akan ada di api penyucian itu sekian lama. Habis itu nanti setelah sekian lama baru naik ke surga. Dan saya sudah pernah bahas ini. Inilah yang kemudian
menjadi dasar juga mereka menjual surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa itu adalah untuk orang yang sudah mati sebenarnya. Ya. Orang yang sudah mati nggak sempat mengaku dosanya kepada imam. Surat pengampunan dosa ini dipakai untuk membebaskan orang yang sudah mati dari purgatori sebenarnya. Dan ya, ini sama sekali nggak ada dalam Alkitab yang jelas. Coba kita lihat dalam 2 Makabeus 12 ya. 2 Makabeus 12 ya, 38 sampai 46. Susah juga kalau baca satu ayat ya. 2 Makabeus berapa tadi? 12 ayat 38 sampai 46. Bisa nggak dia munculin satu halaman penuh? Oh, dia nggak bisa, kita di sini. Oke, mestinya saya ada apokripa di sini juga sih di Alkitab saya. Saya yakin ada di mana nih, mesti saya cek dulu. Ini ada nih. KJV with apokripa. Oke. 2 Makabeus 12. Oke, ini dia. Lihat di sini aja lebih cepat. 2 Makabeus 12 ayat 38. Oke, Pak Ori bertanya apa? Mereka punya penjelasan yang lain lagi yang filosofis jika diserang apakah pengaruh Tuhan tidak sempurna? Maksudnya Pak Ori mau bertanya atau Pak Ori pernah dengar penjelasan mereka gitu? Saya sih belum ini ya, belum dengar. Ya apa ini? Ya tentu mereka bisa punya banyak alasan ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini bahasa Inggris di 2 Makabeus 12 ayat 38. So Judas ini Judas Makabeus ini ya, gathered his host, came into the city of Odolam, and when the 7th day came, they purified themselves as the custom was and kept the Sabbath in the place. And upon the day following, as the use had been, Judas and his company came to take up the bodies of them that were slain. Jadi ingat bahwa Judas Makabeus memimpin pasukan melawan Antiochus Epiphanes. Jadi ada orang-orang yang mati di sini. To bury them with their kinsmen in their father's grave. Now under the coats of everyone that was slain, they found things consecrated to the idols of the Gemnites. Jadi di antara orang-orang yang mati itu mereka ketemu ada berhala. Dan mereka anggap gara-gara semua orang yang mati ini ada berhala, jadi mereka anggap itulah sebabnya mereka mati. Jadi mereka memuji Tuhan. Nah ayat 42. All men therefore, jadi mereka betook themselves into prayer. Mereka semua berdoa. I besought him that the sin committed might wholly be put out of remembrance. Jadi mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati ini supaya dosanya dihapuskan, gitu. Ya, dihapuskan. Nah, kemudian di ayat 44, for if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Jadi dia mengajarkan untuk berdoa untuk orang mati. Ya, berdoa untuk orang mati. Jadi di sini adalah contoh dia berdoa untuk orang mati dan berdoa kepada Tuhan untuk menghilangkan ini dosa mereka yang sudah mati ini, gitu. Oke, nah jadi mungkin Pak Ori mau bertanya apakah orang Katolik punya penjelasan lain gitu.
um, tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang tidak sempurna. Ya, saya jelas belum pernah mendengar ada penjelasan yang memuaskan dari mereka. Ya. Bahkan saya belum pernah. Oh, mereka sekarang mulai berkelit ya. Oke, ya, 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 ya. Ya sudah pasti, ya sudah pasti. Saya yakin bukan dari sekarang saja, dari dulu mereka sudah berkelit sana sini. Gitu. Dan, ya, tapi oke lah itu ya. Nah, oke, jadi ini jelas sekali kesalahan. Kemudian apa lagi nih? Coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Doktrin keselamatan melalui amal, Tobit 12 ayat 8 sampai 9. Tobit 12 lagi ya. Oke, di bawah prayer is good with fasting and alms and righteousness. A little with righteousness is better than much with unrighteousness. It is better to give alms than to lay up gold. For alms doth deliver from death and shall purge away all sin. Perhatikan di sini. Jadi Tobit 12 ayat 8 mengajarkan bahwa alms itu kita terjemahkan amal atau perbuatan baik. Jadi amal atau perbuatan baik deliver from death and shall purge away all sin. Jadi amal atau perbuatan baik menghapuskan dosa. Ini adalah pengajaran yang sangat salah gitu ya. Sangat salah, dan kita nggak usah bandingkan dengan perjanjian baru yang sangat jelas sekali bahwa dosa kita bukan diselesaikan oleh alms, perbuatan baik, tapi kita bahkan bisa bandingkan dengan perjanjian lama. Ya, dengan perjanjian lama misalnya Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi. Bukan masalah amal, ya, tapi masalah kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itu. Ini bicara mengenai pengampunan. Pengampunan bukan bahwa kita menghilangkan dosa kita dengan amal. Nah, ini ada ya. Jadi ini Daud ya. Kemudian tentu ada contoh Abraham yang dibenarkan karena percaya dan lain sebagainya. Tapi Anda bisa bayangkan ini doktrin yang sangat salah dalam Tobit. Makanya di dalam Katolik mereka doktrin keselamatan juga kacau balau begitu. Kacau balau, dan keselamatan jadi harus berbuat baik juga. Ya, untuk bisa keselamatan. Nah, kita bilang orang Kristen berbuat baik nggak? Kita bilang, oh iya, orang Kristen berbuat baik, sudah jelas gitu. Tapi bukan untuk keselamatan, ya, bukan untuk keselamatan, melainkan sebagai buah dari keselamatan, justru karena kita sudah diselamatkan. Gitu. Maria tidak berdosa, Wisdom 8:19. Wisdom 8 ayat berapa? 19 tadi ya. Oke, baik. Ini ya. Baik. Jadi ya, ini wisdom. Jadi katanya mereka tafsirkan ini nubuat tentang Mesias, ya. Nubuat tentang Mesias. For I was a witty child. Jadi tentang Tuhan Yesus. Had a good spirit. Yea, rather being good, I came into a body undefiled. Jadi mereka menafsirkan, orang Yahudi bisa menafsirkan, bukan orang Yahudi, orang Katolik menafsirkan bahwa I di sini menurut mereka nubuat tentang Mesias, tentang Yesus. Mesias datang ke dalam suatu tubuh yang undefiled. Lalu mereka tafsirkan ini bukan tubuhnya Mesias yang dimaksud, tapi tubuh ibunya. Jadi dia masuk ke tubuh ibunya gitu. Dia masuk ke rahim ibunya. Ini penafsiran mereka. Jadi ini mereka pakai untuk doktrin bahwa Maria tidak berdosa karena Yesus Kristus masuk ke dalam tubuh yang undefiled, katanya. Undefiled di sini ya. Jadi ini ya penafsiran. Ini tentu penafsiran karena bisa saja yang ditafsirkan yang dimaksud tubuh itu adalah tubuhnya Yesus sendiri gitu. Ya, tapi ya mereka bisa tafsirkan itu juga. Kemudian tahayul tentang setan, Tobit 6 ayat 5 sampai 8. Tobit 6 ayat 5. Ya, ini ada tahayul tentang setan di sini ya. So the young man did as the angel commanded him, and when they had roasted the fish, they did
irit. Ini cukup gede nggak sih bagi kalian? Oke, cukup gede ya. And they both went on their way till they drew to Ekbatani. And then the young man said to the angel, Brother Azarias, to what use is the heart and liver and gall of the fish? And he said unto him, touching the heart and liver, if a devil or evil spirit trouble any, you must make a smoke thereof before the man and the woman, and the party shall no more be vexed. Jadi dicatatkan bahwa ada malaikat mengajarkan kalau kita membakar ini ya, membakar apa nih, hati dan liver, jantung ya, jantung dan liver ikan ya, jantung dan liver ikan. Ikan ada liver ya? Saya kurang tahu juga. Oke, jantung dan livernya ikan itu bisa mengusir roh jahat begitu. Wow. Ya, jadi if a devil or evil spirit trouble any, you must make a smoke katanya. Make a smoke ini apa nih? Maksudnya dibakar kan? Kalau saya nggak salah ya. Di hadapan orang itu, laki-laki atau wanita, man or woman, and the party shall no more be vexed. As for the gall, jadi gall ini apa ini terjemahannya? Empedunya ikan. It is good to anoint a man that had whiteness in his eyes, and he shall be healed. Jadi empedu ikan bisa untuk mengobatin orang yang ada whiteness di matanya. Whiteness di mata itu apa? Saya nggak jelas. Ya. Pokoknya obat mata lah gitu. Oke, jadi ya jelas ini suatu suatu tahayul ya, terutama yang bagian mengusir setan itu rupanya kalau ada yang kerasukan setan pakai ikan. Ya, tapi ini pengajaran salah satu dari apokripa. Jadi kita bisa melihat ya sangat jelas ya kenapa kita menolak apokripa sebagai firman Tuhan, karena mengandung pengajaran yang bertentangan dengan kanon gitu. Oke, berikutnya lagi, kitab-kitab ini tidak mengklaim diri firman Tuhan. Wow, rupanya kalau kita selidiki ini kitab apokripa, ada beberapa di antaranya yang terang-terangan menyatakan bahwa sebenarnya penulisnya bukan nabi gitu. Penulisnya bukan nabi. Jadi penulis tidak mengklaim diri nabi, tidak mengklaim diri diinspirasikan. Sedangkan semua penulis Alkitab itu adalah nabi, ya, semuanya bisa dikategorikan nabi gitu. Kemarin sempat ada yang tanya saya, kenapa kitab Yosua dimasukkan kitab nabi-nabi? Karena tadi Anda masih ingat di halaman yang lalu terakhir itu kan, di kitab nabi-nabi awal itu ada Yosua. Nah, Yosua kan kita nggak anggap nabi ya. Yosua kita anggap apa? Panglima perang, macam-macam lah. Kita sering nggak anggap Yosua nabi. Tapi Yosua dimasukkan dalam kategori nabi-nabi awal. Kenapa? Karena kalau Anda menulis Alkitab itu berarti Anda nabi gitu. Karena melalui Anda Tuhan berfirman gitu kan. Karena Anda menulis Alkitab. Gitu. Ini Richard sama Pak Ori ada banyak spekulasi ya. Ya, ada yang bilang katarak, kena kotoran burung. Sini ya. Ya, ini Joshua kasih apa ini? Versi bahasa Indonesianya, ya kan? Ya. Jadi jantung dan hati diasap. Ya, kerasukan setan. Wah, lenyap katanya. Ya, oke. Jadi ya, oke ya. Jadi konfirmasi situ ya bagi yang ada ini, bagi yang ada ya apa apokripa Indonesianya situ. Tapi coba kita lihat 2 Makabeus 2. Kita lihat nih ya. Untuk memberitahu bahwa mereka tidak mengklaim diri sebagai firman Tuhan. Tadi 2 Makabeus 2 apa tadi? 2 Makabeus 2 ayat 24 sampai 32.
32 ya. Iya, memang dongeng sekali itu. Ya, oke, ini penulis Makabeus bilang begini. Penulis Makabeus, for considering the infinite number and the difficulty which they find that desire to look into the nations, the story, for the variety of the matter. Jadi dia bicara mengenai bagaimana dia menuliskan sejarah perjuangan Makabeus di sini. Ya, jadi dia bilang bahwa susah sekali untuk memastikan ceritanya karena ada banyak sekali hal, infinite number dia bilang. We have been careful that they that will read may have delight. Jadi dia bilang dia sudah hati-hati untuk menyarikan semua yang dia tulis ini dalam kitab Makabeus. And that they that are desirous to commit to memory might have ease, and that all into whose hands they might profit. Therefore to us that have taken upon us this painful labor of abridging. Jadi bagi kami yang sudah dengan susah payah ini menyarikan, ya maksudnya cerita Makabeus ini, it was not easy, tidak mudah. A matter of sweat and watching, penuh dengan keringat dan berjaga-jaga. Even as there is no ease unto him that prepare the banquet, sama seperti nggak mudah bagi orang menyiapkan perjamuan makan, and seeketh the benefit of others. Jadi ini demi orang lain. Yet for the pleasuring of many, namun untuk ya kepentingan orang banyak, we will undertake gladly this great pain. Kami mengerjakan ini dengan senang walaupun susah payah. Leaving to the author the exact handling of every particular and laboring to follow the rules of abridgment. Jadi kami membiarkan penulisnya poin-poin intinya, kami hanya menyarikan saja. Gitu. Jadi intinya dia ingin berkata bahwa dia hanyalah menyarikan sebenarnya. Dia hanya menyarikan, dia nggak ini. Nah, ayat 30, to stand upon every point, to stand upon every point and go over things at large, and to be curious in particular belong to the first author of the story. But to use brevity and avoid much laboring of the work is to grant it to him that make an abridgment. Jadi kami menyarikan, kalau penulis awal itu poin per poin. Jadi dia sebenarnya, dia menulis kitab Makabeus ini, dia menyarikan karya lain menurut dia. Ya. Dia hanya menyarikan. Ya, jadi dia bukan penulis awal. Jadi dia tidak mengklaim dirinya sebagai seorang penulis original begitu. Dia hanya menyarikan, dia bilang. Jadi bagaimana ini? Apakah ini firman Tuhan? Gitu. Kemudian kita lihat lagi pasal 15-nya, ini lebih jelas lagi. Pasal 15 ayat 38. Dia bilang di pasal 15 ini kan udah mau selesai. Tadi di pasal 2 dia bilang dia menyarikan, dan di pasal 15 dari ayat ininya ayat 37, and here will I make an end. Jadi dia bilang, oke, ini selesai cerita saya. And if I have done well, kalau saya sudah cerita dengan bagus dari tadi di atas, and as is fitting the story, dan cocok dengan ceritanya, it is that which I desire. Itu yang saya mau, kalau saya berhasil menceritakan cerita ini dengan baik. But if slenderly and meanly, tapi kalau cerita saya ternyata kurang bagus, ya, slenderly and meanly, jadi ya inilah, it is that which I could attain to. Ya, itulah usaha terbaik saya, katanya. Jadi dia tidak mengklaim bahwa apa yang dia ceritakan ini tiada salah atau lain sebagainya. Malah dia berkata, kalau saya bercerita dengan baik, ya itulah bagus, itu usaha saya. Tapi kalau cerita saya kurang bagus, ya itulah yang terbaik yang sudah saya lakukan. It is that which I could attain to. Jadi jelas di sini dia tidak mengklaim bahwa dia semacam memberikan suatu pewahyuan atau dia diinspirasikan. Ini adalah usaha terbaik dia saja, begitu. Ya, dan kalau bagus ya puji syukur gitu kan. Kalau nggak bagus ya oke lah, itu sudah the best yang saya bisa lakukan. Jadi sebenarnya dari kata-kata ini sendiri sangat jelas bahwa penulisnya pun tidak mengklaim bahwa dia adalah firman Tuhan. Ya, tidak mengklaim. Oleh karena itu ini ya, coba 1 Makabeus 9 ayat 27.
Nah, so was there a great affliction in Israel? Jadi pada masa Makabeus ada great affliction, the like thereof was not since the time that a prophet was not seen among them. Karena tidak ada nabi di antara mereka, katanya. Tidak ada nabi di antara mereka, termasuk dia tidak menganggap dirinya sendiri sebagai nabi. Ya, jadi ya, dia bilang ya, jadi sangat jelas di sini bahwa mereka tidak mengklaim diri ya. Oke, nah poin F, kitab-kitab ini banyak dikutip oleh tokoh-tokoh awal dan juga dibaca oleh orang Kristen bukan sebagai kanon. Jadi sekali lagi, kalau kita berargumen dengan Katolik, mereka akan sering bilang, apokripa ada loh dikutip oleh Origen lah, oleh entah si Clement lah, entah, dan memang ada, mereka ada, tapi tidak mereka kutip sebagai firman Tuhan. Jadi ingat bahwa banyak tokoh-tokoh mereka kan mengutip tulisan, banyak tulisan. Tidak semua yang mereka kutip adalah firman Tuhan. Ya, dan para rasul tidak pernah kutip, yang jelas. Nah, jadi mereka bukan kutip sebagai kanon, tapi sebagai tulisan yang bermanfaat bagi mereka. Oke, dan Joshua ada kasih apa lagi nih? Ada banyak dongeng ya. Ya, dan ya silakan kalau Anda ingin baca apokripa, silakan baca saja sebagai, ya tentu saya prioritaskan kalau Anda belum pernah baca Alkitab selesai, Anda baca Alkitab dulu ya. Itu lebih penting. Tapi kalau Anda sudah pernah baca Alkitab selesai dan ya jangan cukup satu kali, Anda baca banyak kali. Nah, Anda tertarik dengan membaca apokripa. Saya sendiri sudah lama saya pengen baca apokripa juga sampai full. Saya pernah baca sedikit-sedikit, tapi saya belum pernah baca apokripa secara full. Tapi sepertinya saya pikir saya perlu juga sih baca apokripa full ya, mungkin ya. Tapi karena saya ada banyak sekali yang saya mau baca, jadi nggak seringkali nggak kesampaian. Saya sudah lama saya ingin baca apokripa secara full. Ya, tapi ya ini ada ini ya, aneh-aneh ya, banyak ini yang kacau ya. Ya, Tobit nih terutama ya, banyak yang aneh-aneh. Tapi sekali lagi kalau Anda ingin baca apokripa sebagai suatu ya untuk mengetahui misalnya sejarah Makabeus, itu bagus juga. Ya, dan untuk tahu dan untuk bisa bicara dengan mereka begitu ya, untuk bisa berargumen lain sebagainya, itu bisa juga dilakukan gitu. Oke, jadi saya rasa kita akan stop sampai sini hari ini, dan minggu depan kita akan masuk ke kanon perjanjian baru. 2 minggu lagi kita rencana akan mid test gitu ya. Jadi minggu depan kita selesaikan kanon ya, kanon PB sekarang. Nah, kanon PB ini lebih banyak lagi diperdebatkan sebenarnya. Kanon PL, perdebatannya cuma masalah ini aja. Masalah apa? Masalah apokripa kebanyakan ya. Tapi kanon PB, nah ini lebih ini ya. Oke, tapi nanti kita akan kita bahas. Baik, saya rasa sampai di sana. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih yang para kami, kau kami pimpinan sertai, supaya kami semakin paham akan firman-Mu, dan kami bisa mengasihinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, selamat malam semuanya. Semoga semua bisa istirahat dengan baik pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan.